Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Mari kita awali hari ini dengan berdoa, bersyukur dan mohon ampun pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar mengenai menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi. Langsung saja ya. Nah, mengapa kita harus bisa menulis cerita pendek? Yang pertama, agar kita bisa memberi manfaat atau motivasi untuk orang lain melalui tulisan. Kemudian sebagai sarana hiburan, selain itu karya kita bisa kita kirim dan diterima penerbit sehingga bisa menghasilkan buku. Nah, dari sini kita selangkah lebih dekat untuk menjadi penulis. Mungkin ada yang punya cita-cita sebagai penulis, kita bisa belajar mulai sekarang. Yang belum punya cita-cita sebagai penulis, kita harus tetap belajar agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa memotivasi orang lain melalui tulisan kita atau melalui cerita kita berdasarkan pengalaman pribadi, karena pengalaman adalah guru terbaik dalam kehidupan. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih struktur cerita pendek. Yang pertama ada orientasi. Di situ ada pengenalan, bisa pengenalan latar dan tokoh. Kemudian setelah pengenalan biasanya nih ada masalah. Masalah ini dari awal masalah sampai memuncak masalahnya. Kemudian terakhir ada penyelesaian masalah. Nah, untuk membuat cerita, bagaimana cara untuk memulainya? Nah, pikirkan pengalaman yang menurutmu berkesan. Bisa baru-baru ini atau yang telah lama berlalu. Silahkan ditulis, pengalaman saya ini yang paling berkesan ini loh. Oh ini loh, ini ditulis. Kemudian pertimbangkan, nih dari pengalaman ini mana nih yang mau saya buat cerita pendek dulu. Nah, setelah itu fokus pada pengalaman yang telah kita pilih. Yang lain sudah tinggalkan. Fokusnya pada satu ini, dikembangkan. Nah, dikembangkan menjadi kerangka cerita. Yang pertama tadi kan sudah ada pengalamannya ini. Kemudian tulis dari pengalaman itu kan sudah ada nih tema atau ide ceritanya. Nah, di sini misalkan bangun telat, semua harus serba cepat, akhirnya terpeleset hebat. Nah, dari sini kita bisa cari amanat. Kenapa harus ada amanat? Karena cerita yang bagus itu adalah cerita yang mengandung amanat yang berguna, yang dapat dipetik pelajarannya bagi pembaca. Nah, di sini amanatnya jangan tidur lagi setelah sholat subuh. Nah, latarnya di sini ada kamar tidur, kemudian ruang tengah bisa latar waktu misalkan pagi, siang, sore, malam, terserah. Kemudian di sini ada tokoh. Tokohnya disertakan juga dengan wataknya agar kita itu sudah fokus. Oh, ini tokoh aku, di sini ada tokoh aku. Aku di sini sifatnya ceroboh. Kemudian ada tokoh ibu. Ibu di sini sifatnya perhatian. Jadi harus jelas ketika kita mau menulis, kita sudah tahu oh tokoh ini baik, tokoh ini buruk gitu. Kemudian sudut pandang di sini yang akan saya gunakan adalah orang pertama, pelaku utama, karena di sini saya berperan sebagai aku dan saya menceritakan tentang diri saya sendiri. Alurnya adalah alur maju. Kemudian judulnya di sini saya ambil Sekeping Pagi. Nah, jadi judul yang baik itu adalah judul yang membuat orang lain penasaran. Jadi jangan misalkan di sini tema ide ceritanya itu bangun telat, semua harus serba cepat, akhirnya terpeleset hebat. Kalau misalkan judulnya dikasih terpeleset hebat, nah, oh berarti isinya di situ terpeleset. Kalau bangun telat, nah berarti di situ isinya nanti ada cerita bangun telat. Tapi ketika saya beri judul Sekeping Pagi, nah ini teman-teman akan penasaran nih, maksudnya gimana? Pagi ada apa yang terjadi di pagi hari? Nah, seperti itu. Jadi judul yang membuat orang penasaran. Misalkan secangkir kopi di senja hari, atau misalkan semangkuk cinta buatan ibu. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi pilih judul yang greget biar pembaca juga greget untuk membaca cerita kalian. Next, setelah kerangka cerita jadi nih, ibaratnya kita sudah punya peta. Kalau sudah punya peta, kita tinggal melaluinya saja. Jadi nanti ada alur cerita. Alur cerita itu seperti
apa saja sih nanti ceritanya, isinya apa, alurnya bagaimana. Jadi nanti mulai pertama nih ada sinar matahari mengenai mata sehingga aku terbangun dan melihat jam dinding. Kemudian refleks langsung mengambil handuk dan lari setelah menyadari kalau terlambat bangun. Mandi terburu-buru lalu lari menuju kamar. Ada berkas percikan air yang mengenai lantai sehingga terpeleset dan terjatuh. Mengadu kesakitan dan menasihati diri sendiri atas kesalahan yang dilakukan. Nah, di situ ada ibu pulang dari pasar datang menolong sambil menasihati. Menyadari kesalahan dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi alurnya ini seperti ini, nanti sudah selesai ini. Tinggal menambah bagian-bagiannya. Oh, nanti ini saya mau tambah ini, tambah kalimat ini biar jadi cerita yang runtut dan lengkap. Nah, setelah alur cerita jadi ditambah-tambah, jadilah paragraf. Jangan lupa biar menarik dikasih percakapan. Ini contohnya Sekeping Pagi karya Riara, bisa kalian baca, bisa kalian skip dulu, dibaca dulu. Bisa diulang tayangan sebelumnya yang kerangkanya dicocokkan dengan ini juga boleh untuk latihan. Nah, setelah ini kalian bisa belajar di rumah ya. Kalian buat cerita, buat kerangka yang berdasarkan pengalaman pribadi kalian, dibuat kerangka seperti ini, dibuat alurnya juga. Nah, silahkan ditulis. Setelah itu nanti kamu foto, dikirimkan ke guru atau di grup, dikonsultasikan. Setelah itu kalian bisa membuat cerita lengkapnya setelah konsultasi dan diskusi dengan guru-guru atau dengan teman sebaya kalian. Baik, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.